Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan SMGM edisi 10 Mei tahun 2023. Renungan kali ini dibawakan oleh seorang penasehat SMGM, yaitu Romo Emmanuel Siki PR, dengan tema Hasilkan Buah Berlimpah. Mari kita dengarkan dengan penuh iman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap cabang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Begitu besar kasih Allah pada kita,
Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasih Tuhan, akulah pokok anggur, kamulah cabang-cabangnya. Itulah salah satu amanat perpisahan Yesus tentang dirinya dan pengikut-pengikutnya. Dia sebagai pokok anggur dan kita pengikut-pengikutnya sebagai cabang-cabang dari pokok anggur itu. Akulah pokok anggur, kamulah cabang-cabangnya. Pokok anggur sesungguhnya adalah sumber kehidupan, sumber nafas kehidupan yang mengalirkan kehidupan kepada cabang, kepada ranting, hingga cabang dan ranting itu menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Yesus sebagai pokok kehidupan, Yesus sebagai sumber kehidupan, Yesus sebagai nafas kehidupan, menjadikan kita sebagai cabang-cabangnya. Kita pengikutnya hidup karena Yesus sebagai pokok kehidupan. Kita selamat karena dialah nafas kehidupan. Kita ada karena dia mengalirkan, tak henti-hentinya mengalirkan kehidupan dalam diri kita. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Sebagai ranting-ranting, kita diajak untuk menghasilkan buah. Hasilkan buah, bukan sekedar buah, tetapi buah yang berlimpah, buah yang bermanfaat, buah yang membawakan sukacita dan keselamatan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan, bagaimanakah caranya kita sebagai ranting, kita sebagai cabang dari Yesus sebagai pokok anggur bisa menghasilkan buah-buah berlimpah? Perumpamaan tentang pokok anggur memberikan kepada kita bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Yang pertama, seperti cabang yang tidak bisa terlepas dari pokok, demikian juga kita diajak untuk terus bersatu, terus bersekutu, terus berjalan bersama Tuhan. Hanya Tuhan sumber kehidupan, hanya Tuhan napas kehidupan yang menguatkan kita, yang menghidupi kita untuk menghasilkan buah-buah berlimpah. Bagaimana cara kita untuk terus bersatu dengan Tuhan sebagai pokok anggur, sebagai pokok kehidupan kita? Bersatu dengan Dia di dalam doa-doa kita, yang pertama. Yang kedua, bersatu dengan Dia di dalam membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan membaca, dengan mendengarkan, dengan merenungkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan, kita menunjukkan diri sebagai cabang-cabang yang sanggup menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Buah-buah itu adalah buah-buah yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan keselamatan. Cara yang kedua, supaya kita sebagai cabang bisa menghasilkan buah-buah berlimpah, adalah kita diajak untuk berani dibina. Cabang yang tidak menghasilkan buah akan dipangkas dan dibuang. Banyak kali kita lalai menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah terbuka untuk dibina oleh firman Tuhan, terbuka untuk dibina oleh Tuhan sebagai jalan kehidupan dan kebenaran, terbuka untuk dibina untuk kita terus bersatu dengan Dia sebagai pokok kehidupan kita. Terbuka untuk dibina artinya kita mau tunduk, taat, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, supaya kita berhasil menghasilkan buah-buah berlimpah, kita diajak untuk berani membiarkan diri dibersihkan. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur, Yesus mengungkapkan ranting yang berbuah dibersihkannya. Mengapa perlu dibersihkan? Karena kita harus menghasilkan buah-buah yang lebih baik, buah-buah yang lebih berkualitas, buah-buah yang membawa kepada kehidupan, membawa kepada keselamatan. Maka kita perlu siap untuk dibersihkan. Yesus mengatakan,
kamu sudah bersih karena sabda yang aku ungkapkan. Kamu sudah bersih karena taat mendengarkan, melaksanakan apa yang aku kehendaki. Di pihak lain, ketika perjamuan malam terakhir Yesus membasuh murid-muridnya, Yesus mengungkapkan, kamu memang sudah bersih, tetapi tidak seluruhnya. Tugas kita sebagai cabang untuk menghasilkan buah adalah ikhlas, mau untuk dibersihkan, ikhlas, mau untuk ditata menjadi lebih subur, sehingga bisa menghasilkan buah-buah yang lebih baik. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang dikasih Tuhan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Sudah sejauh mana kita bersatu dengan Yesus sebagai pokok anggur? Sudah sejauh mana kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai pokok sumber napas kehidupan kita? Kita terus berjuang menata diri dalam komunitas sahabat Monsinyur Gabriel Manek sebagai komunitas rohani yang berjuang untuk menata diri menjadi makin baik, menjadi makin bermanfaat, menjadi makin berfaedah, menjadi makin bermartabat di mata Tuhan dan di mata sesama. Caranya terus bersatu dengan Tuhan, terus taat melakukan kehendak-Nya, layani sesama dengan sepenuh hati. Kita pasti menghasilkan buah-buah berlimpah. Semoga Tuhan pokok anggur memberkati kita, dan Monsinyur Gabriel Manek mendoakan kita. Amin. Terima kasih kepada Romo Eman yang sudah membawakan renungan. Semoga renungan ini dapat meneguhkan iman kita. Sampai jumpa di program Renungan SMGM di edisi berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat